Serial The Boys yang tayang di Amazon Prime Video telah merampungkan season 2 yang berjumlah 8 episode. Buat kalian yang belum menonton season 1, The Boys berfokus pada dua kelompok. Yang pertama adalah The Seven, para pahlawan super yang terkemuka, tetapi di balik itu mereka juga bertindak korup dan arogan. Dan kedua adalah The Boys, pihak yang menginginkan para pahlawan super yang korup tetap berada dalam kendali kebenaran. Di musim kedua ini, plot cerita banyak mengangkat kehidupan pribadi para karakter. Seperti apa sinopsis season kedua? Yuk simak video ini sampai tuntas. Di awal musim kedua, The Boys menjadi buronan, sementara Butcher dijebak atas pembunuhan Stillwell. Di tempat persembunyian, Hughie, Frenchie, dan Kimiko mengetahui informasi adanya teroris yang sangat kuat dengan kemampuan telekinetik sedang berkeliaran. Mereka mencoba memberitahu Raynor, tetapi dia tewas oleh pembunuh yang tidak dikenal. Kemudian, Frenchie menghubungi Butcher untuk memimpin The Boys dalam menghadapi ancaman baru. Tetapi hal itu ditentang oleh Hughie. Hughie dan Annie pun memeras seorang karyawan Vault untuk mencuri sampel senyawa V. Sementara itu, kekuasaan Homelander atas Vault ditantang ketika CEO Stan Edgar meminta manusia Super Stormfront bergabung dengan Seven tanpa persetujuannya. Ketika Homelander gagal mengintimidasi Edgar, dia mendatangi rumah Becca untuk menemui Ryan. Sementara itu, Deep bergabung dengan Church of the Collective untuk mendapatkan kesempatan kembali bergabung dengan Seven. Church of the Collective adalah perkumpulan kerohanian yang merehabilitasi jiwa para pahlawan super yang dianggap berada di jalan yang salah. Butcher mengatur kesepakatan dengan Mallory untuk menangkap super teroris dengan imbalan Mallory menemukan lokasi Becca. The Boys kemudian mengetahui bahwa teroris tersebut adalah adik Kimiko, Kenji, yang berhasil mereka taklukkan. Edge terbangun dari koma lalu mengancam akan mengungkap keterlibatan Annie dengan The Boys. Tetapi Annie membalas dengan ancaman mengenai informasi bahwa Edge telah membunuh Bob Crow. Sementara itu, Homelander mengunjungi fasilitas terpencil yang ditinggali Becca dan Ryan, sehingga dia bisa menjadi figur ayah bagi putranya dan mengajarinya tentang kekuatannya. Di sisi lain, Maeve memberitahu Elena tentang ketakutannya kepada Homelander jika Homelander tahu tentang hubungan mereka. Homelander mendorong Ryan untuk menggunakan kekuatannya yang berpuncak pada Ryan menyerang Homelander untuk melindungi Becca. Menggunakan sampel yang diperoleh dari lab, Annie diam-diam membocorkan bahwa senyawa V telah memberikan kekuatan kepada pahlawan super. Edgar mengirim The Seven untuk menangkap Kenji. Sementara itu, The Boys berusaha membawa Kenji ke safe house CIA. Tetapi kedatangan The Seven membuat Kenji melarikan diri. Tidak mematuhi perintah Homelander, Stormfront membunuh Kenji sambil membantai beberapa warga sipil dalam pengejarannya, lalu menjebak Kenji atas kematian mereka. Edgar memanfaatkan kejadian tersebut untuk membuktikan bahwa pahlawan super diperlukan untuk mencegah insiden semacam itu, dengan menggunakan senyawa V yang merupakan karya ilmuwan jahat yang dipimpin oleh Stillwell. Mallory memberitahu Butcher informasi tentang pahlawan super bernama Liberty dan lokasi Becca. Butcher menyusup ke fasilitas tersebut, tetapi Becca menolak untuk pergi karena Butcher tidak akan menerima Ryan. Terancam oleh Homelander, Annie bergabung dengan Hughie dan untuk menyelidiki Liberty. Ketiganya menemukan bahwa Liberty adalah Stormfront yang melakukan pembunuhan rasial pada tahun 1970-an. Homelander menghapus Edge dari The Seven yang telah dianggap lemah secara fisik dan kalah popularitas dari Stormfront. Gelombang protes muncul terhadap Homelander akibat video viral ketika dia membunuh warga sipil. Stormfront membantu Homelander mendapatkan kembali popularitas dan keduanya menjalin hubungan emosional. Butcher merencanakan masa pensiunnya di rumah bibinya Judy setelah gagal menyelamatkan Becca. Tetapi Hughie dan menghampiri untuk membujuknya kembali. Ketiganya diserang oleh Black Noir. Tapi Butcher menghubungi Edgar dan mengancam akan merilis informasi tentang Ryan. Sementara itu, Annie mengetahui Stormfront telah melakukan kontak dengan Edgar terkait rumah sakit jiwa Sage Grove. Konfrontasi antara Annie dan Stormfront terjadi ketika senyawa V bocor ke publik dan masa lalu Stormfront sebagai Liberty. Menyusul ke rumah sakit Sage Grove, Frenchie dan Kimiko menemukan pasien senyawa V yang tertawan.
Frenchie mengenali seorang penjaga yang ternyata adalah Lamplighter, yang menyebabkan perkelahian dan mengakibatkan para pasien keluar dari kurungan. Lalu terjadilah kekacauan. Mereka terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup. The Boys pun mengetahui dari Lamplighter bahwa Vought berusaha untuk menstabilkan senyawa V pada orang dewasa. Lamplighter dibiarkan hidup oleh Mallory atas permintaan Frenchie. Stormfront memberitahu Homelander bahwa dia adalah subjek senyawa V pertama yang sukses dan mantan istri pendiri Vought, yaitu Frederick Vought. Mereka ingin memimpin dan mendominasi dunia. Miv menemukan video ketika dia dan Homelander meninggalkan pesawat yang akan jatuh yang semestinya mereka selamatkan. Sementara itu, A-Train mulai bergabung dengan Church of the Collective. Anggota Kongres Victoria Newman menjadwalkan sidang melawan Vought dengan Lamplighter sebagai saksi utama. Akan tetapi, Vought mengungkap pengkhianatan Annie dan mengurungnya. Hugh meyakinkan Lamplighter untuk bergabung dengannya dalam upaya penyelamatan Annie. Akan tetapi, Lamplighter malah tewas dengan membakar diri. Annie diserang Black Noir. Untungnya, Annie lolos dengan bantuan Miv. Meskipun kehilangan Lamplighter, Butcher dapat meyakinkan Vogelbaum untuk bersaksi melawan Vought. Namun, sidang tersebut disabotase oleh seorang pembunuh misterius yang membunuh Vogelbaum dan lainnya, dengan cara yang sama seperti Raynor dibunuh. Sementara itu, Homelander dan Stormfront memanipulasi Ryan agar meninggalkan Becca. Di sisi lain, hubungan Miv dan Elena putus karena Elena melihat video ketika Miv gagal menyelamatkan pesawat. Dibantu oleh A-Train, Hughie dan Annie membocorkan masa lalu Stormfront ketika dekat dengan Nazi. Kemudian, Butcher memimpin The Boys untuk menyelamatkan Ryan di tempat persembunyian Homelander. Butcher mengingkari kesepakatan dengan Edgar agar Vought merebut kembali Ryan, dan malah mencoba menyelamatkan Ryan dan Becca dari serangan Stormfront. Dengan menggunakan laser mata, Ryan melumpuhkan Stormfront. Tetapi sungguh sayang, serangannya itu mengenai Becca dan dia tidak terselamatkan. Homelander muncul di hadapan mereka dan memaksa Ryan untuk ikut dengannya. Tiba-tiba Miv hadir dan menggunakan rekaman pesawat untuk memaksa Homelander melepaskan Butcher dan Ryan. Setelah itu, The Boys dibebaskan dari tuduhan dan Annie kembali ke The Seven. The Church of the Collective juga berhasil meyakinkan Vought agar A-Train bergabung kembali, tetapi tidak dengan Deep. Ryan diambil dan dilindungi oleh CIA. Hughie mendapat pekerjaan dengan Newman, tanpa menyadari bahwa ternyata Newman adalah pembunuh misterius yang bertanggung jawab atas kematian Raynor, Vogelbaum, dan Alastair. Lalu, cerita di season 2 pun berakhir. Demikian rangkuman sinopsis musim kedua dari The Boys. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai ketemu di sinopsis series berikutnya.